Perkenalkan, nama saya Ferdiawan Nasusetyo sebagai perwakilan tim PBL F2013 sebagai ketua dengan judul Prototype Object Human Detection for Attendance Safety Building dengan manajer proyek Pak Nur Cahyono Sardianto dan pengusul proyek Pak Sri Andiani. Untuk seluruh progres prestasi kami ialah sebesar 45%. Baik, perkenalkan anggota kami. Pertama ada saya, Ferdi, kemudian ada Anissa Damayanti, kemudian ada Rizky Siregar, kemudian ada Yuda Pratama, kemudian ada Roy Jonathan, kemudian ada Adela Novel, dan terakhir ada Amelia Christine. Baik, untuk deskripsi proyek kami ini bertujuan sebagai solusi yang efisien untuk absensi karyawan dan sebagai pengawas keamanan di lingkungan sekitar dengan menggunakan kamera yang disediakan dan sudah terpasang di dalam lingkup tempat kerja, khususnya sesuai dengan permintaan musuh proyek dari perusahaan Clear Batam. Perangkat ini dirancang untuk mengawasi karyawan secara otomatis dan monitoring lingkungan sekitar sebagai keamanan. Perangkat ini terdiri dari panel fisik berupa kamera yang dapat dipasang di mana saja. Kemudian pengguna dapat melewati kamera dengan batas minimal jarak 50 cm dari kamera yang dipasang dan akan terverifikasi absen database karyawan. Kemudian untuk desain umum akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak Jonathan. Baik, selanjutnya untuk bagian desain umum, di gambar di samping merupakan gambaran umum tentang skenario kerja terkait produk sistem kami. Pertama itu ada karyawan ini bisa mendeteksi wajah. Jadi karyawan bisa mengabsensi dengan mendeteksi wajah. Lalu yang kamera ini bisa mendeteksi wajah karyawan yang mengawasi di sekitar. Lalu di bagian kamera juga data rekam dan absensi direkam. Lalu untuk di bagian database ini mengambil data absensi karyawan yang terekam oleh kamera. Untuk LED atau monitor ini mengambil data absensi karyawan. Lalu dari database ini mengeluarkan output hasil absensi karyawan secara real nih. Untuk luaran project yang pertama itu antar muka atau UI-nya, antar muka pengguna yang intuitif untuk mengakses dan mengontrol sistem deteksi secara efektif, melibatkan pembuatan aplikasi web yang memungkinkan pengguna atau admin untuk melaporkan kehadiran, mengontrol pengaturan sistem. Yang kedua, algoritma deteksi objek dan manusia, pengembangan algoritma yang efisien untuk dari video, melibatkan pengguna teknik seperti deteksi objek menggunakan YOLO. Tiga, itu ada sistem pencatatan kehadiran, pembuatan sistem yang dapat mengidentifikasi dan mencatat kehadiran manusia secara otomatis, mencakup pengenalan wajah untuk mendeteksi individu yang hadir. Selanjutnya, capaian proyek akan dijelaskan oleh rekan saya, Anissa. Selanjutnya yaitu ada capaian proyek. Di sini untuk capaian proyeknya sendiri terdapat halaman login di mana pengguna atau admin bisa memasukkan email serta passwordnya terlebih dahulu sebelum masuk halaman dashboard. Di sini pengguna atau admin bisa memasukkan nama, email serta passwordnya jika belum diakui. Jika pengguna sudah memasukkan nama, email, serta passwordnya, maka bisa buka tombol sign up untuk mendaftarkan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu ada halaman dashboard. Nah, di sini jika admin sudah melakukan login, dia dialihkan ke halaman dashboard di mana kan pengguna, lalu presentasi update dari kita user yang telah terdaftar pada tombol. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada simulasi real time
berikut adalah gambar atau tampilan screenshot hasil testing simulasi mendeteksi objek menggunakan kamera webcam laptop dengan library YOLO. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Adena. Logbook. Di logbook itu yang pertama itu ada planning. Output itu garis besar sistem PBL dan kebutuhan. Yang kedua itu juga ada planning. Di output itu ada dokumen RPP V1 dan rencana proyek V1. Yang ketiga itu ada analis kebutuhan fungsional dan non fungsional. Yang keempat itu ada desain, yaitu use case diagram. Yang kelima itu ada desain, yaitu merancang ER diagram. Yang keenam juga ada desain, membuat rancangan wireframe. Yang ketujuh itu implementasi, halaman login, register, dan dashboard. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amel. Kendala dalam penyelesaian. Kendala yang kami alami sejauh ini saat pengerjaan PBL dengan judul Real Time Object Human Detection for Advanced and Safety Building, yaitu bahwasannya program yang telah kami rancang tidak dapat merespon data integral yang disimpan oleh database. Selanjutnya pembagian tugas dan kontribusi. Setiawan membuat RPP, use case diagram, use case skenario, logbook, dan laporan. Anissa membuat format rencana proyek, PPT ATS, content website, laporan, dan logbook. Roy membuat bagian content website dan laporan. Uda membuat wireframe dan mengedit video. Rizky menghubungi klien, membuat deskripsi umum proyek. Adelar membuat PPT, matkul PPLI, dan koordinasi mingguan dengan klien. Amel membuat IRD diagram. Oke, baik. Selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu rencana tahapan selanjutnya. Yang pertama, melakukan perbaikan algoritma deteksi. Yang kedua, melakukan pengujian. Yang ketiga, optimasi kinerja. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.